Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kita buka dulu skenario. Yang di minggu lalu kita sudah buat project baru, kita sudah buat database baru. Nah, sekarang di video ini kita membuat tabel ya. Jadi database yang sudah kita buat itu mau kita isi dengan tabel. Tabel buku ya. Jadi ada 7 field itu, mulai ID buku, kelompok buku, judul, pengarang, tanggal terbit, kemudian harga satuan dan jumlah buku ya. Kita buka kembali project yang minggu lalu. Ini kita klik ini tab data, baru kita klik database pustaka ya, kita modify. Nah, caranya membuat tabel adalah kita klik kanan di area sini, area kosong di database desainer pustaka ini. Jadi kita klik kanan, kita klik new table, kita klik tombol new table, dipastikan ini disimpan di folder data, kemudian kita kasih nama misalnya buku. Jadi nama tabelnya itu buku. Nah, seperti ini. Ini namanya tabel designer buku. Nah, kita tinggal tuliskan field-fieldnya. Field-fieldnya itu yang ini ya, kolom-kolomnya ya. ID buku, kelompok, judul, pengarang, terbit, harga, jumlah ya. Jadi kita kembali lagi sini. Kita tulis ID buku. ID buku ini berupa tipe datanya karakter. Nah, misalnya berapa ya? Panjangnya misalnya 6 digit ya. 6 digit, kemudian kelompok. Nah, kelompok ini berupa numerik ya. Jadi nanti kita analogikan begini kira-kira di perpustakaan kita itu ada 3 jenis buku. Jadi buku teks siswa, jadi buku yang dipakai oleh siswa ya. Kemudian ada buku pegangan guru, buku-buku yang dipakai oleh guru untuk mengajar. Kemudian ada buku umum. Nah, ada novel, ada pokoknya buku yang selain buku pegangan guru dengan teks siswa kita anggap sebagai buku umum. Jadi kita kasih nama itu, kita kelompokkan itu. Dia berupa numerik satu saja, jadi kita pakai kode 1, 2, 3 kira-kira seperti itu. Kemudian kelompok, kemudian buku itu ada judul. Jadi ada judulnya buku. Karakter misalnya 50. Nanti bisa dirubah kalau itu judul buku kan panjang. Kemudian pengarang. Pengarang ini kira-kira ya 30 digit lah. Nama pengarangnya maksudnya ya. Kemudian pengarang, kemudian terbit ya. Kapan tanggal berapa diterbitkan itu buku. Ini berupa tanggal ya, kita tekan date, jadi tipe datanya tanggal, kemudian harga itu numerik ya. Kalau ada buku yang harga jutaan kita kasih numerik 7 ya, siapa tahu ada buku yang harganya juta. Kemudian jumlah, jumlahnya itu misalnya ada berapa eksemplar. Misalnya nih jumlah numerik ya 5 saja, numerik 5 ya, ratusan ribu. Nah, ini sudah selesai kita buat tabel desainer buku ya. Jadi kalau kita oke ini maka dia disimpan sebagai tabel namanya buku. Nah, seperti ini. Nah, ini toh. Sudah ada tabel buku. Nah, kita lihat dulu skenario di sini. Field buku. Ah. Sekarang ini karena kita harus pasang, kita buka kembali itu form utama yang sudah pernah kita buat minggu lalu ya. Yang sudah kita buat minggu lalu ada form utama itu.
Kita buka dulu itu form, kita tutup dulu ini. Kita klik ini dokumen. Kita klik ini form utama minggu lalu kita buat, kita modify. Nah, di sini kita mau tambahkan di metode ini namanya properties. Propertiesnya ini ya. Apa itu properties? Properties itu nanti dijelaskan. Dan semua ini kumpulan-kumpulan video nanti ada di channel YouTube saya ya. Jadi kalau Anda mau buka lagi ada di channel YouTube saya. Nanti saya anukan. Jadi sekarang perhatikan saja, diamati itu supaya Anda bisa mengerjakan kuis ya. Jadi di metode load ini di sini kita tambahkan ini perintah ini. Select 1, use, supaya kelihatan saya copy. Saya copy. Atau kalau Anda bisa melihat ini select 1, use, curdir, ya, buka kurung tutup kurung, tambah ini maksudnya ya, di area 1 atau alias 1, apa itu alias juga enggak usah dibahas dulu. Tampilkan ini dari folder data buku DBF. Buku DBF kan yang baru kita buat tadi. Jadi setiap kali dijalankan ini POM utama, maka dijalankan juga itu tabel buku tadi. Maksudnya kira-kira seperti itu ya. Kita tutup dulu. Kita sudah isi itu. Nah, kita lihat skenario. Nah, berikutnya kita membuat POM master buku. Di sini kita tentukan layoutnya itu tingginya itu 386 pixel, lebarnya 298 pixel. Nah, jadi kita buat POM baru ya. Kita klik ini dokumen, baru kita klik ini form, baru kita pilih new. New baru new POM. Nah, ini POM-nya. Tadi ditentukan tadi ini tingginya atau height-nya ya. Tinggi itu height, kita cari height itu 386. Kemudian lebarnya tadi, lebar kita cari wide itu berapa tadi? 298 ya. Lebar 298. Kita tulis 298. Nah, maka POM-nya akan kelihatan seperti ini nanti. Kemudian kita buat ini layout-nya dulu. Kita pasang ini, jadi penampilannya ini POM layout ya. Dia akan ada judulnya tertulis di situ master buku. Captionnya itu master buku. Yang ini maksudnya ya, tertulis di sini master buku. Kemudian kita bilang ini auto center, yang ini auto center, dari false kita ganti menjadi true. Supaya kalau begitu dijalankan dia akan berada di tengah ini POM. Kita ke bawah lagi, jadi masih ada beberapa yang harus dirubah ini defaultnya. Kemudian kita bilang show tip ini show tip itu true. Jadi kalau ada tulisan itu tip tag itu bisa dilihat. Kemudian show window-nya ini kita rubah dari 0 menjadi 1. Dari in screen menjadi in top level POM. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi tab other, baru kita ganti Windows State ini menjadi model. Nah, model kita rubah ya, itu yang dirubah. Jadi nanti ini kita simpan dulu ya. Kita klik tombol simpan ini, baru kita pastikan dia tersimpan di
folder POM ya. Kita kasih nama buku. Baru kita pilih save. Maka ini sudah tersimpan sebagai POM buku ya. Jadi kita coba jalankan ini. Kira-kira seperti ini. Auto center, dia langsung di tengah. Dan dia modal, dia mengambang ya. Mengambang ini. Mengikuti POM utama. Kita tutup dulu. Nah, kita buka lagi skenario. Nah, di sini tinggi, lebar, ada objek-objek. Jadi ada objek edit box ini untuk menulis buku, ada text box, ada ini untuk mengisi semuanya. Kita langsung praktekkan ya. Nah, ini namanya apa? POM container ya. POM container, POM control. Ini berupa ini yang disebut istilah objek ya. Kita ambil objek yang pertama itu label. Ini label yang huruf A ini kita klik, baru kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Kita klik ini layout, kita tulis sini. Jadi tulisannya di sini judul buku ya. Judul buku. Judul buku ini auto size-nya ini true. Nah, kita ambil ini judul buku. Itu biasanya judul buku ada panjang sekali ya. Jadi makanya kita antisipasi memang kita pakai ini untuk menulis judul buku ini namanya edit box. Edit box ini memang objek untuk menulis tag yang panjang. Tag yang panjang seperti ini. Jadi kita pakai text box. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita copy saja ini, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl paste. Sesudah judul buku itu pengarang ya. Nah, kita ganti ini tulisan judul buku menjadi pengarang. Jadi kita klik lagi caption di sini, kita tulis pengarang. Nah, pengarang itu berupa text box. Maksudnya nama pengarang ya. Kita klik di text box itu yang ini. Yang ini text box ini. Klik baru kita taruh di sini. Nah, sama panjang ke kanan seperti ini. Text box nama pengarang, kemudian kita copy lagi nih. Supaya kita tidak bisa ini di copy saja. Di copy labelnya, di copy text boxnya. Karena sama ya. Ctrl C, Ctrl P. Jadi dua-duanya langsung di copy. Nah, yang berikutnya adalah tanggal terbit tanggal terbitnya buku. Jadi judul buku. Ini tulisan judul buku apa? Tulisan pengarang ini. Pengarang ini tanggal terbit. Tanggal terbit ini tanggal kan tidak panjang-panjang amat, jadi kita kurangi lebarnya ini, klik baru kita geser ke sini. Nah, ini kita copy lagi ini untuk Ctrl C, Ctrl paste, kita copy dia untuk harga ya, harga. Jadi tanggal terbit kita ganti menjadi harga. Nah, yang terakhir ini jumlahnya ya. Jumlah ini karena kita pakai spinner namanya. Yang jumlahnya bisa diklik-klik ya. Spinner itu yang ini. Yang ini namanya spinner, kita taruh di sini. Kita kurangi lebarnya. Kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian ada objek lagi namanya grid. Jadi untuk menampung
buku-buku yang sudah di entry maka akan ditampilkan di sini. Berapa lebarnya ini? Lebar sama, Ctrl C, ini lebarnya kita kasih sama dengan nah seperti ini. Ini ada grid ya. Kemudian kita pasangi icon ya. Ini kan sudah ada icon ya, itu masih icon bawaan Fox Pro, kita rubah. Kita cari icon. Nah, ikonnya kita ganti, double klik ini di properti icon, baru kita cari. Ada icon itu di folder picture. Nah, ini logonya sekolah, jadikan ikonnya. Kita pilih OK. Nah, kira-kira seperti ini penampilannya ini. Nah, ini form kita ini seperti ini. Nah, masih ada objek lagi yang akan kita tambahkan di sini berupa tombol ya. Berupa tombol. Jadi kita ada tambahkan tombol nanti untuk menambah data. Ini command 1, kita hapus dulu captionnya ini. Tidak ada captionnya. Kita mau taruh gambar saja ya. Layoutnya ini command 1 ini tingginya 23 saja, 23 pixel, lebar 23 pixel, jadi 23 kali 23. Jadi kita mau taruh seperti ini. Jadi kalau untuk menambah itu kita menekan ini gambar dokumen kosong ya, yang putih ini. Jadi kita mau taruh di sini, klik ini command 1, baru kita cari picture ya, ini picture-nya. Kita tambahkan gambar di command itu. Jadi itu nama gambarnya kalau tidak salah new. Ah, yang ini ya. Open. Nah, bisa diganti namanya kalau baru kita copy lagi. Ctrl C, kita copy saja daripada bikin ulang baru. Ctrl. Nah, kita ganti ini gambarnya menjadi gambar disket atau tombol simpan yang seperti ini ya. Ini namanya tombol simpan. Kita ganti ini menjadi gambar simpan ya. Kita cari lagi picture. Kita cari shape itu kalau tidak salah namanya shape. Kita cari yang ini yang ini. Kita ambil OK. Nah, maka sudah berubah gambarnya. Kita copy lagi, Ctrl C, kita bikin lagi satu tombol, namanya tombol hapus. Tombol hapus. Ini gambarnya kita gambar tong sampah itu. Ada paling di bawah sekali yang ini. Waste ini ya, kita ambil. Nah, maka sudah ada tombol tambah, simpan, dan hapus. Supaya orang tahu ini tombol gunanya untuk apa, kita pasangi tooltip tag namanya. Jadi kita cari ini layout, baru kita cari tooltip tag, property tooltip tag. Yang ini. Jadi kita tulis ini tambah data. Jadi orang tahu ini tombol untuk menambah data. Kemudian kita klik ini yang tombol simpan. Nah, kita tulis tooltip tag-nya misalnya simpan data. Kemudian yang ini kita tulis tooltip tag-nya itu hapus data. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jalankan coba ya. Kita lihat seperti apa layoutnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita arahkan penunjuk mouse ke sini ya, tertulis itu tambah data. Kalau kita arahkan penunjuk mouse ke sini ini simpan data. Ini hapus data. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti ini cara kerjanya ini form. Jadi orang mengklik tombol tambah, kemudian di
tulis judul bukunya, ditulis siapa pengarangnya, ditulis tanggal terbitnya, ditulis harganya, ditulis jumlahnya, kemudian ditekan tombol simpan, maka data disimpan dan masuk ke grid sini. Begitu ditekan tombol simpan, masuk di grid sini. Kita ganti, ini belum terganti tadi, ini di sini jumlah ya. Jumlah. Oke, kira-kira seperti ini penampilan dari form kita. Oke, barangkali untuk pertemuan kali ini videonya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ini dengan mengisi codingnya ini, mengisi skripnya, sehingga orang bisa menyimpan, sehingga orang bisa menambah, sehingga orang bisa menghapus ya. Kira-kira begitu. Untuk kali ini kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.